Kang angkut pasir itu tadi kenapa gitu loh. Udahlah. Kalau gue bilang mah lu kagak, belum tentu dinikahin, dikawinin gitu, dinikahin, ngerti gak sih kayak. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani kembali menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Fadel Bajideh, pacarnya Loli. Saat berbincang di podcast Denny Sumargo, Nikita Mirzani belak-belakan menyebut Fadel Bajideh dengan panggilan tukang semir. Saat ditanya Denny Sumargo apakah Fadel Bajideh pernah menemuinya, Nikita Mirzani langsung sensi dan berlagam meludah. Dia tidak senang dengan gagasan yang diucapkan Denny Sumargo. Nikita Mirzani baru mau menyambut calon menantu bila parasnya tampan serta mapan. Dan menurut Nikita Mirzani, orang itu bukan Fadel Bajideh. Nikita Mirzani sendiri punya alasan atas perbuatannya. Nikita Mirzani berdalih hanya menginginkan yang terbaik untuk Loli. Sayangnya, pernyataan Nikita Mirzani tersebut menuai kontra dari netizen yang berbakti. Netizen yang budiman menyebut Nikita Mirzani takabur karena melihat seseorang dari fisik dan finansialnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasus Nikita Mirzani dan Loli itu banyak banget ya netizen yang bilang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya, gue setuju sama istilah kata itu ya. Maka dari itu gue yakin Nikita Mirzani tidak ingin Loli menjadi dirinya. Begitupun dengan gue yang dimana gue juga posisinya adalah seorang ibu. Jadi guys, ini adalah anak gue, anak semata wayang gue ya. Caca sekarang umur berapa? 8, Tahun ini umur berapa? 9. Jadi buat kalian yang bilang gua nggak bisa merasakan, gua cuman komentar doang karena gua belum jadi seorang ibu, lihatlah. Caca anak siapa? Mami, Maminya siapa? Jessica, Felicia. Jadi guys, dulu gua juga pernah membangkang seperti Loli. Anak gua pun umuran segini juga umur yang lagi bandel-bandelnya anak kecil, paham gak? Bentar lagi anak gue juga bakal remaja, ya kan? Kenakalan-kenakalan remaja itu ada yang bisa diwajarkan dan ada yang tidak bisa diwajarkan. Gue juga dulu adalah anak yang membangkang. Tapi begitu gue gede, gue baru tahu rasanya hasilnya dari bangkangan gue sewaktu gue kecil. Dan sekarang ketika gue menjadi seorang ibu, memang anak gue masih kecil. Iya, gue akui, anak gue masih kecil, masih 8 tahun, masih 9 tahun ini. Belum seremaja Loli, iya paham gue. Tapi emang gue harus menunggu anak gue sampai sebesar Loli baru gue kasih pendidikan, baru gue kasih pengetahuan yang ke arah-arah sana gitu. Enggak dong. Gue udah harus mulai kasih tahu anak gue kalau dideketin cowok atau kalau dipegang-pegang cowok jangan mau. Terus Caca juga jangan pacaran-pacaran dulu. Caca harus sekolah dulu yang benar, sekolah dulu yang pinter. Caca itu sekarang tugasnya sekolah, tugasnya belajar. Mami cari uang buat sekolahin Caca yang bagus, sekolahin Caca yang tinggi, sekolahin Caca di sekolah yang layak. Makanya di VT-VT gue yang sebelumnya, gue juga menceritakan cerita gue dulu waktu kecil, gimana gue ke orang tua gue. Dan di VT gue itu, gue juga menceritakan bagaimana ketika gue menjadi seorang ibu dan gue baru merasakan segala halnya. Anak gue perempuan, gue punya ketakutan yang sangat amat berlebihan. Apalagi berita sekarang-sekarang ini ya, banyak banget berita yang tentang anak kecil diperkos, banyak yang anak kecil diculik dan segala macamnya. Dan itu menjadi concern gue terhadap Loli. Terserah kalian mau bilang gue ikut campur, gue nimbrung terus, gue ngurusin masalah dia orang Nikita Mirzani dan Loli, terserah kalian mau bilang apa. Tapi dari konten-konten gue yang lama, yang sebelum-sebelumnya, gue udah bilang gue itu care sama Loli walaupun gue tidak mengenal Loli secara dunia nyata, bahkan di dunia media sosial pun gue juga gak kenal sama Loli. Tapi gue hanya ingin membagikan cerita gue, pengalaman gue sebagai anak dan sebagai seorang ibu yang memiliki anak perempuan, yang memiliki rasa ketakutan berlebih, yang memiliki banyak kejadian-kejadian pahit yang dulunya sudah pernah terjadi. Dengan harapan semoga anak gua itu tidak merasakan apa yang gua rasain gitu loh. Jadi gue yakin Nikita Mirzani juga nggak bakal mau kejadian yang dulu menimpa dia sekarang menimpa ke Loli lagi. Tapi kalau hal itu tidak bisa kalian terima sebagai pendengar dan sebagai penikmat VT gua, ya terserah kalian. Guys, gue hari ini udah nonton podcastnya Denny Dargo sama KNM ya, yang ngomongin masalah Loli gitu. Gue kayak, Ternyata si Lontong nakal banget.
anjing lah. Kayak lu kurang bersyukur apa nyeng? Lu tuh malu tuh tajir, punya duit, lu tinggal duduk gitu ya, makan enak ya, les gitu ya, ada yang bayarin, gak perlu cari duit lo ya. Udah malah lu pergi-pergi sama si Kang Semir lah itulah, atau Kang angkut pasir itu tadi, kenapa gitu loh. Udahlah, kalau gue bilang mah lu kagak, belum tentu dinikahin, dikawinin gitu, dinikahin, ngerti gak sih? Kayak bahkan Kayolo ini juga bilang katanya si Gondrong itu kasar gitu sama dia, kayak perkataannya tuh kasar ngomongnya, padahal kayaknya etikanya si Lontong itu halus gitu orangnya. Jadi KNM tuh berhasil mendidik dia menjadi orang yang punya attitude gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia kayak nakal banget gitu. Tapi kayaknya guys, seperti apapun kita ngingetin si Lontong tuh dia nggak bakal denger kita. Dia orangnya tuh nggak bakal denger kita yo. Terus kata Yolo ini juga katanya apartemennya harganya cuma 6 juta, tapi dibilangnya kakaknya si Gondrong gitu ya, jadi 11 juta. Terus yang 5 juta kemana? Takut banget gue. Pulang nak. Ini gue ingetin lagi sebagai mama anak 2 gitu ya. Pulang, udah lu tata hidup lu lagi, tinggalin tuh si Gondrong ya. Lu bilang sama mimi lu sembah kakinya. Tapi lu tinggalin bener-bener tuh laki gitu. Ya. Ada yang sama nggak kayak gue nih? Kayaknya gue merasa kalau misalkan dia datang tapi nggak sama Gondrong gitu ya, dia sendirian dengan seluruh penyesalan penuh, pintu maaf itu akan terbuka gitu. Gue yakin banget, karena kayaknya seorang mama itu sekeras apapun seorang mama itu ya udah sayang aja yang ada di dalam hatinya dia sama anaknya gitu. Oke guys, sekian dan terima kasih. Seluruh Indonesia nyuruh Loli pulang, tapi gue sendiri kayak gemes, kayak gimana ya, di umur gue yang sekarang ini gue pernah muda nih ya, gue pernah kabur dari rumah, gue pernah bentak-bentak orang tua gue gitu kan. Tapi kan setelah umur gue segini gue nyesel, Wak. Maksud gue Loli, aduh, kita orang ini kenapa yang bikin Viti ikut campur urusan lu ya, karena kita udah lebih tua jauh dari lo. Di ungkapan ini ya, yang muda belum pernah tua, tapi kalau yang tua pernah muda, Loli. Balik lagi ke videonya Kak Yolo Ine. Jadi katanya si pacarnya Loli, Kang Pasir itu ya, katanya kasar sama Loli gitu kan, main kasar gitu loh, di depan umum pun dia kasar gitu. Aduh Loli, lo tau nggak, gue aja pilih laki, mau kawin sama laki gue nih ya, tunggu sampai 7 tahun pacaran, gue telaah dulu nih, maksudnya gue lihat kasar atau enggak. Karena perbuatan kasar terhadap perempuan di dalam sebuah rumah tangga dari pacaran itu tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diperbaiki, karena kasar itu udah sifat Loli. Kalau misalnya laki lo kelihatan dari netizen tidak menghargai lo, tapi lo masih bela, Loli, lo belum pernah merasakan asam garam kehidupan yang sesungguhnya. Udah, sekali lagi pulang Loli, pulang kata gua mah. Ya ampun Loli, pulang. Itu kalau emak lo buka lowongan pengangkatan anak, gue daftar nomor 1 Loli, lo rasa lo tahu ya. Tapi lo dikasih kenikmatan dari emak lo kabur. Gue nggak ngerti Loli, Loli, seseorang yang melakukan abuse nggak bagus Loli. Udah lo pulang Loli. Kita semua yang udah pernah ngasih tahu lu, suruh lu pulang, bukan tanpa yang gimana. Lu tuh masih muda, masih remaja. Ibarat kata kalau di mata gue, umur lu baru setengah umur gue Loli. Jadi lu mending ya nikmatin hidup lo dengan kemewahan mak lu itu ya kan, sebelum akhirnya lo dewasa, lo ngerasain apa itu artinya hidup dalam kedewasaan. Nggak enak Loli. Gue kalau disuruh milih, gue mau umur 15 tahun terus ya kan, masih di bawah naungan mak bapak gue, apa-apa tinggal minta. Ngerti gak lo Loli? Sekali lagi Loli, pulang.